Halo Indi. Halo Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ngurus buat kuliah Pak. Oke. Sebelum kita bahas ke situ, coba kamu perkenalkan dulu, terus kamu dulu dari sekolah mana gitu, silakan. Oke Pak. Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Oke. Jadi kemarin kan baru lulus, benar ya? Iya Pak, benar. Baru lulus, terus Bapak sendiri juga yang jadi wali kelas kamu, betul ya? Iya Pak, betul. Gimana perasaan kamu setelah 3 tahun sekolah, terus tanpa terasa di tahun ini, tahun 2021 lulus? Gimana perasaan? Lebih ke senang sih Pak, tapi ada sedihnya juga karena kan sekarang corona. Jadi waktu menikmati di akhir-akhir kita menjadi murid di SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung itu tidak ada gitu. Semua hanya dengan daring. Betul. Bapak setuju. Iya Pak. Oh, jadi kamu merasa ya gimana terus? Ya, Ya, Pak. boleh. Jadi lebih berkesan di waktu awal masuk gitu Pak, sampai semester 3. Setelah itu kan kita daring. Jadi kayak yang praktek kita itu sulit untuk dilakukan gitu Pak. Tuh. Terus kalau seandainya dulu waktu kita masih belajar tatap muka, itu kayaknya interaksi itu lebih hidup gitu ya, lebih asal. Iya Pak. Ya betul sih, Bapak juga merasa sama gitu. Jadi memang betul-betul sangat jauh perbedaannya. Dulu waktu Bapak masih ngajar kalian, waktu kita kan COVID ini 2 tahun terakhir ini ya kan. Jadi mulainya kan kemarin itu 2020, kalau Indonesia kan mulai awal-awal 2020 ya kan. Nah jadi sempat ya karena kan kita pertama dimulai dilarang untuk sekolah tatap muka itu kan waktu, kalau Bapak sih masih ingat itu waktu Maret habis kalian magang ya, itu kan udah mulai dilarang itu. Nah itu memang kalau Bapak sih merasanya memang secara kedekatan emosional, terus cara mengajar memang kalau Bapak pikir sih memang lebih enak tatap muka langsung, karena secara interaksi lebih terasa kedekatan dengan siswa. Mungkin kalian juga merasa seperti itu ya? Iya Pak, benar. Betul. Jadi agak kedekatan dengan guru pasti mulai berkurang juga ya kan, karena kondisi COVID itu. Ya sangat berkurang Pak, apalagi kan yang diajari muridnya kan sangat banyak. Nanti kalau kita bertanya pun sepertinya agak susah untuk dijawab gitu Pak. Apalagi kan kita bertemu melalui via WA, nggak mungkin kita menelpon gitu kan Pak, kayak nggak sopan gitu. Iya. Memang sih karena juga kemarin itu karena COVID ini kan pastinya, apalagi daerah di sekitar kita ini kan daerah yang notabene masih daerah banget gitu kan, yang masih sinyalnya juga aur-auran gitu. Nah, pastinya kemarin itu Bapak juga memang mengalami kendala juga ngajar, apalagi kalau di tempat Bapak sih masih mending, ini masih lumayan 4G, sekarang 4G plus gitu. Mungkin cuman kalau siswa kan udah di mana-mana, kadang kan ada yang di dalaman gitu kan, yang itu yang bikin susah akses belajar online. Betul nggak? Benar sekali Pak, apalagi di sini kan Pak, jaringannya ini tergantung hidup matinya PLN Pak gitu. Jadi kalau mati PLN kamu tidak ada jaringan di sini gitu Pak. Jadi susah, apalagi kadang Pak, kan ujian gitu. Jadi kami kewalahan gitu. Mencari jaringan di sini sangat jauh Pak. Kalau misalnya di tetangga sebelah itu sama aja Pak, tidak ada jaringan, harus ke sebelahnya lagi. Itu menempuh jarak yang jauh gitu. Iya betul. Terus kemarin itu kan sudah mungkin berarti 50-50 lah ya. Kemarin itu kamu belajar tatap muka sama yang pas mau tamat ya gitu ya. Karena kan waktu kamu magang kan itu di pertengahan semester kan gitu. Jadi pas waktu kelas 11, kelas 10 naik kelas 11 itu kan udah setahun, terus mau magang belajar setengah semester, habis itu magang. Oh iya, berarti separuhnya tatap muka, separuhnya online, bahkan lulus pun online juga gitu ya. Gimana rasanya perbedaannya kamu lulus waktu SMP kan, berarti kita kan kamu kan masih offline tuh tamatnya ya kan. Pas mau naik ke SMA gitu, maksudnya pas mau masuk SMA kan artinya masih tatap muka. Gimana rasa perbedaannya kamu
kamu tamat waktu SMP dengan SMA kemarin? Rasanya sangat berbeda Pak, jujur sedih banget. Itu kayak ini akhir dari 12 tahun yang kita capai gitu. Ini akhirnya gitu Pak. Tapi akhirnya tuh nggak ada berkesan sedikit pun gitu. Kita nggak berkesannya gimana nih? Nggak berkesannya waktu di akhir kita tidak menjadi mahasiswa lagi. Kita tidak bertemu teman-teman, kita tidak bertemu guru, kita tidak bertatap muka dengan semuanya yang udah berjasa gitu Pak. Jadi kayak ini apa gitu. Ada sesuatu yang kurang gitu ya? Iya Pak. Ada kayak nggak sesuatu selesai gitu. Ada sesuatu yang hilang gitu ya? Iya benar sekali Pak. Betul. Hilang kayak. Apalagi benar sih yang kamu bilang kemarin, Bapak juga merasa seperti itu. Yang kakak kelas kamu yang dulu sebelum yang udah tamat gitu kan? Nah itu Iya, Pak. kan kita kan pastilah mengadakan acara kan gitu kan? Terus ada acara perpisahan, ya kan? Nah terus nanti ada kesan yang begitu banyak pasti yang dibuat pas waktu acara tersebut gitu. Tapi dengan adanya COVID ini semuanya nggak ada, hilang gitu. Nah itu yang bikin kita gimana? Iya benar Pak, hilang semua. Nggak ada momen gitu ya, nggak ada salam-salaman, nggak ada joget bareng, nggak ada lucu-lucuan bareng gitu, nggak ada ya kesannya sangat jauh ya. Itulah hal terberat yang kita lalui sekarang gitu. Tapi memang kemarin Bapak sempat juga karena Bapak wali kelas kalian gitu kan, tapi Bapak sedikit kecewa juga dengan kalian. Bapak? Tanyalah kenapa gitu. Mau tahu nggak? Nggak usah aja. Iya mau tahu Pak. Apa itu? Sebenarnya ya ini obrolan santai aja ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan juga. Mungkin Bapak hanya sekedar bercerita saja. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi dengan adik-adik kelas kalian ya, terlepas dari kalian tamatnya dengan kondisi seperti ini atau enggak gitu ya. Biar bagaimanapun kalau yang harapan Bapak sih kalau kalian maupun tamatnya itu secara online atau tidak, yang penting jaga tetap kedekatan kalian itu dengan para guru, dengan mungkin kalau sekarang kan kamu sudah mau menuju menjadi mahasiswa gitu kan. Nah, tetap jaga komunikasi dengan guru, dengan dosen layaknya seperti kalian berteman gitu. Maksudnya kamu dengan teman kamu gitu. Jadi, hai, apa kabar? Kamu gimana kabarnya? Kok kemarin-kemarin ngilang aja gitu. Nah, emosional seperti itu yang Bapak rasa yang kalian itu kayaknya terbawa hilang dengan COVID ini gitu. Gimana ya, Bapak bisa dipahami ya bahasa Bapak seperti itu? Iya, bisa. Nah, gitu. Gimana kemarin kan kamu sudah tamat, terus hasilnya dari yang kamu dapatkan belajar selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Gimana menurut kamu hasil yang kamu dapatkan? Biasa saja, lumayan atau memuaskan? Gimana? Lumayan sih Pak, lebih lumayan. Lumayan. Soalnya ya ini misalnya sangat memuaskan itu tidak, karena yang kita dapat dari sekolah itu kan nggak sepenuhnya memang kita dapat karena kita secara daring gitu Pak. Jadi nggak memuaskan dalam belajar di dalam itunya, dalam kita mau misalnya mau membongkar komputer atau kita praktek ini atau itu gitu Pak, nggak memuaskannya di situ aja. Oh berarti banyak yang kurang lah ketimbang kita tatap muka gitu ya? Banyak yang kurang Pak. Oke. Tapi secara iya Pak. Gimana kamu dulu? Gimana? Kalau praktek daring kan alatnya kan harus ada kan Pak, tapi ini kalau misalnya mencarinya aja susah gimana gitu kan, agak susah juga. Betul. Tapi ya itulah memang tantangan kita kemarin yang belajar online. Kadang bermasalah di jaringan, kadang yang ini nggak ada handphone kan gitu. Kayak teman kamu kan ada juga beberapa tuh yang nggak ada handphone kan gitu. Nah itu memang kendala yang kita alami gitu. Tapi secara keseluruhan dari segi nilai yang kamu dapatkan yang
secara angka gitu di rapor kamu, rasanya gimana yang kamu dapat secara keseluruhan? Tanggapan kamu gimana? Apakah lumayan, standar, atau memuaskan, cukup memuaskan, ya atau gimana? Lebih kayak ke standar deh Pak. Standar ya? Standar aja. Biasanya. Berarti nilainya yang kamu Karena dapatkan standar gitu? Standar lah Pak. Standar ya? Tapi kemarin informasi ya, kemarin baru ya, Bapak dapat kabar dari kamu mau kuliah, benar ya? Mau kuliah? Iya benar. Di mana kemarin terimanya? UIN Pak. UIN. Apa itu ya? Universitas Riau. Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau. Oh iya. Itu negeri ya? Iya negeri Pak. Ya, pertama congratulations ya, Bapak ucapkan selamat karena sudah Iya terima kasih. bisa masuk UIN gitu ya, dan mudah-mudahan prosesnya lancar dan bisa menjalaninya juga dengan lancar. Amin. Terus sekarang udah sejauh mana prosesnya kamu pendaftaran di UIN-nya? Sudah berjalan sejauh mana? Masih mau mendaftar ulang Pak. Ini kan lagi mengisi biodata gitu. Diisi biodatanya baru nanti udah lengkap kita daftar ulang gitu. Oke. Kamu kemarin mengambil apa jurusan di sana? Pendidikan Bahasa Indonesia Pak. Pendidikan Bahasa Indonesia. Emangnya kamu cita-cita jadi guru juga? Iya Pak. Kenapa kamu tertarik jadi guru? Menurut kamu di pikiran kamu, di mata kamu apa? Ya, profesi guru itu seperti apa? Keren Pak. Jadi guru itu hebat. Hebat. Hebatnya gimana? Iya hebat. Hebat bisa mencerdaskan anak bangsa. Terus nanti pokoknya tuh kita tuh jadi guru itu keren Pak. Keren. Bisa mengajar, bisa sabar. Tugasnya kata orang mulia gitu ya? Ya. Ya insya Allah mulia bisa gitu ya. Ya. Gimana? Bisa gimana? Bisa mengerti nanti gimana anak muridnya itu kemampuannya sebatasnya gimana gitu. Saya pengen bisa mengerti kayak gitu Pak. Pengen jadi guru yang bisa mengerti gitu. Kayaknya ini calon ibu guru yang baik kayaknya. Amin. Ya Allah. Jadi oke. Tapi kamu sudah tahu plus minusnya jadi guru itu seperti apa? Belum Pak. Belum. Plus kalau minus kalau plusnya itu kan gini. Kalau yang berdasarkan pengalaman Bapak ya, siapa tahu kamu bisa ngambil beberapa kesimpulan atau gambaran yang mau Bapak ceritakan ini. Nah, kalau guru itu, kalau kita dari minusnya aja dulu ya. Jadi kalau kita harus mengerti pahit-pahitnya dulu gitu. Betul nggak? Jadi biar apa ya? Benar. Biar orang itu kebal gitu, tahan banting, ya kan? Karena kan kalau biar bagaimanapun guru kan tetap sebuah profesi kerja gitu kan, mau orang kantoran, mau tukang listrik, mau tukang bangunan, mau guru, itu kan sebuah profesi, sama-sama bekerja kan gitu. Nah cuma kalau guru ini kan kalau dari minusnya itu adalah sebenarnya sih nggak minus juga sebenarnya, tapi lebih gini, kalau guru itu harus siap melayani siswa itu bahkan 24 jam gitu sampai tengah malam ya. Contohnya kan kamu tahu sendiri, guru itu kan harus buat rapor gitu kan, terus melayani siswa yang bermasalah gitu, pengaduan, belum lagi nanti pengaduan dari masyarakat tentang siswa ini kan gitu. Nah itu beberapa masalah sebenarnya sih bukan negatif juga sebenarnya, tapi lebih kepada tanggung jawab. Kalau ada siswa bermasalah yang harus diselesaikan, contohnya kalian kemarin kan magang gitu kan, bikin ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh siswa yang bikin ulah di tempat magang, ya itu harus diselesaikan oleh gurunya kan gitu. Nah kalau nanti di tempat magangnya udah diselesaikan, tahunya nanti siswa ini bikin masalah lagi, akhirnya dia nggak diterima lagi di tempat magangnya, ya kita sebagai guru harus mencarikan solusi lagi supaya dia tetap magang, mungkin dipindah ke tempat magangnya. Nah kalau dia bikin masalah lagi, diselesaikan lagi, ya itulah problemnya terus tiap tahunnya pasti seperti itu. Nah ya cuman ya kalau dibilang
minus sih nggak minus juga. Itu mungkin tanggung jawab saja, tapi ya itu mungkin lebih kepada problem masalah hidup seorang guru. Ya mungkin masalah guru itu seperti itu. Kalau masalah petani seperti apa lagi? Petani kan mungkin beda lagi masalahnya. Mungkin lebih personalnya masalah yang muncul dari profesi masing-masing. Ya, terus minus yang lain itu mungkin kalau guru itu gajinya. Gaji. Udah tahu? Udah tahu? Udah tahu belum? Iya. Ya, salary dari guru itu memang masih rendah. Jadi apalagi nanti apalagi di pedalaman bahkan ada yang lebih rendah lagi. Jadi itu memang menjadi guru betul-betul adalah panggilan hati. Kesiapan mental mendidik generasi bangsa, karena kan setiap tahun generasi baru muncul kan gitu. Jadi besaran jiwa, kebesaran hati, terus rasa tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung, itu betul harus siap guru itu untuk menjalani itu. Mentalnya harus siap. Jadi memang kalau untuk jadi orang kaya nggak bisa jadi guru gitu. Tapi kalau untuk jadi orang yang memanusiakan manusia gitu kan, memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia, itu bisa dari profesi guru. Karena kalau Bapak sih menilai memang profesi guru itu mulia, sangat mulia. Ya, sangat mulia. Ya. Dan itu bukan karena Bapak jadi guru ya, karena memang sangat mulia. Karena sebelum Bapak jadi guru itu kan Bapak jadi siswa juga kan. Jadi iya, sudah pasti Bapak sudah melalui fase sebagai siswa, dan Bapak menilai bagaimana pandangan sebagai siswa, Bapak sudah lihat begitu. Dan sekarang Bapak jadi guru dan Bapak juga melihat pandangan dari seorang guru gitu. Dan profesi guru itu seperti apa, dan Bapak lihat memang profesi guru itu sangat mulia. Nah, jadi kenapa? Karena kita guru menjalani itu mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, tidak ada yang tahu gitu. Kan ada juga teman kamu tuh, pokoknya ada yang nanya-nanya lah masalah nilai masalah sertifikat magang. Tapi kira-kira kamu tahu nggak gurunya lagi sakit gitu? Iya Pak. Nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu gitu. Guru itu apakah lagi sakit ya? Apakah masalahnya banyak gitu kan? Kan nggak tahu. Tapi sebagai guru yang baik, memang tetap harus menjawab dengan tutur kata yang lembut, dengan bahasa yang sopan, dengan keramah tamahan gitu. Itulah seorang guru. Ya, mau sebesar apapun masalahnya, tetap kalau dengan muridnya harus menjaga komunikasi yang baik kan gitu. Jangan nanti misalnya seorang Windy gitu kan jadi guru, nanti mentang-mentang belum masak gitu kan, terus anak lagi merengek, nangis, terus nanti ada siswa kamu yang nelpon, Bu, boleh nggak minta nomor guru ini, terus kamu marah-marah, nggak boleh gitu. Karena kamu marah-marah karena lagi mumet gitu kan, pikirannya karena anak lagi nangis, karena di dapur pun belum masak, baju belum cuci gitu kan. Terus nanti kamu marah-marah dengan siswanya, itu nggak boleh, ya kan, nggak boleh seperti itu. Tetap harus dilayani dengan baik. Karena sejatinya kita sebagai guru itu adalah mengayomi, terus melayani gitu. Ya, karena kan guru itu kan termasuk abdi negara gitu kan, pelayan masyarakat juga gitu. Sama halnya dengan para karyawan di instansi pemerintahan gitu, yang lainnya gitu. Misalnya kayak di kantor dinas atau polisi di kantor polisi kan gitu. Sama juga melayani kan gitu. Melayani masyarakat. Nah, mungkin negatifnya gitu. Mungkin lebih kepada ya penghasilan sih mungkin nggak bisa dikategorikan bisa bikin kita kaya raya wah gitu. Nggak bisa. Kecuali kalau gurunya itu punya punya usaha sampingan juga, punya usaha sampingan,
tapi dengan catatan bisa menjalani itu dengan baik gitu loh. Tapi jangan nanti sampai kamu jadi guru terus kamu buka usaha juga untuk menambah penghasilan tapi malah mengabaikan profesi gurunya gitu. Maksudnya tuh kamu menjalani profesi guru kamu jadinya amburadul gitu, itu nggak boleh gitu ya. Kalau bisa dijalani dengan baik dua-duanya, tapi kalau memang merasa nggak mampu dua-duanya dijalani dengan baik, ya harus pilih salah satunya gitu, dimana betul-betul niat gitu kan, niat menjalani kan gitu ya. Tapi yang tadi itu Bapak nggak curhat masalah pendapatan guru ya. Nanti kamu beranggapan curhat pula. Jadi gitu. Nah terus minus yang lainnya itu apa ya? Ya paling gitulah. Cuman minusnya lebih dari itu sih nggak ada yang terlalu signifikan minusnya. Nah untuk masalah plusnya, yang positifnya kan gitu ya. Kalau bicara positifnya seorang guru, wah banyak ya. Banyak pasti kamu juga udah tahu juga. Nah kalau guru itu yang pertama itu adalah profesi yang mulia, sudah pasti. Yang pertama kita menjalani itu dengan hati yang ikhlas. Catatannya ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas, Iya, Pak. nggak jadi mulia gitu. Ya kan mulianya itu nanti rasanya itu nanti sama Tuhan, sama sama Allah nanti kan kita dapat pahala kan gitu. Nah itu baru bernilai mulia kan gitu. Nah terus yang kedua itu kita akan terbiasa menjadi penyabar gitu. Saya deh, Pak. Nah, karena kenapa? Mungkin siswa ini suka mancing-mancing gitu kan, mancing-mancing kesabaran guru. Nah, jadi harus lebih sabar lagi, harus ditahan gitu, jangan mudah kepancing kan gitu. Nah, kadang memang gitu. Nah, jadi begitulah. Yang tadi mulia, yang kedua memupuk kesabaran kita kan gitu. Nah, yang ketiga lingkup sosial kita akan lebih luas gitu. Kenapa lebih luas? Karena kita akan menemui banyak orang. Betul nggak? Benar, Pak. Betul ya. Iyalah, kan di sekolah aja, contoh kemarin kalau kalian aja satu sekolah itu totalnya ada 953 orang, itu siswa aja baru gitu kan. Belum lagi orang tua siswanya, kan gitu. Belum lagi masyarakat lingkup sekitar sekolah kita, belum lagi instansi yang terkait dengan sekolah. Nah, itulah yang berhubungan dengan guru. Jadi semakin banyak orang yang akan nanti berkomunikasi dengan kita, semakin banyak wawasan kita, semakin bertambah lingkup sosial kita kan gitu. Nah itu dia baru tiga ya. Nah terus yang keempat itu ilmu kita makin nambah. Ilmu kita makin nambah karena guru itu nanti setiap nanti dia akan ada pelatihan dari sekolah gitu, dari sekolah ataupun dari luar, misalnya contoh dari Kemdikbud, dari Kementerian Pendidikan. Nah misalnya nanti kalau misalnya Windy udah ngajar 3 tahun misalnya, terus nanti ada program pelatihan guru, peningkatan skill, peningkatan kemampuan kompetensi belajar mengajar misalnya kan untuk guru gitu. Nah itu nanti misalnya guru itu biasanya diutus ke kota lain misalnya untuk melakukan pelatihan. Contohnya kan kemarin kan Bapak ada juga pergi ke Solo gitu kan, ke Solo, ke Solo Jawa Tengah ya. Nah itu ada gitu. Jadi memang jadi nanti di sana kan nambah lagi teman kita kan, teman-teman sesama guru gitu. Nah dari kota-kota lain itu juga menambah lingkup sosial kita, terus menambah pengalaman, menambah ilmu kita. Ada 4 gitu kan, menambah ilmu. Yang kelima itu pengalaman kita makin banyak. Kenapa makin banyak? Makin banyak di sini pengalamannya positif ya, karena kan guru kan pengalamannya kan bagus ya, karena kan dia mendidik pengalamannya, berkecimpung di dunia pendidikan, berarti kan pengalamannya kan bagus kan gitu. Nah dari pengalaman yang didapat itulah yang nantinya kita teruskan nanti ke anak kandung kita, misalnya anak kamu nanti gitu. Nah itu bisa kamu teruskan kalau dunia pendidikan itu seperti ini. Terus kamu nanti di sekolahnya kan jangan suka melawan kan gitu. Nah ya kayak gitulah gitu. Jadi kita bisa menceritakan pengalaman kita juga kepada generasi kita, ya, kepada siswa kita, seandainya dia mengambil mengambil dunia pendidikan atau dunia menjadi profesi keguruan gitu, bisa seperti itu. Jadi ada 5 poin besar inilah yang
Mungkin masih banyak lagi, tapi mungkin Bapak batasi yang 5 ini supaya apa namanya? Mungkin kan banyak lagi tuh, sharing waktu nanti kamu kasih tahu lah gitu. Nah, Iya, Pak. jadi mungkin itu yang bisa Bapak ceritakan gambarannya. Jadi gimana? Udah siap mau menjadi guru nanti? Siap, Pak. Siap ya? Harus siap, siap. Kalau untuk yang bagus-bagus, misalnya kayak jadi guru itu kan bagus gitu kan. Jadi polisi bagus, jadi abdi negara bagus. Pokoknya untuk sesuatu yang bagus harus siap, harus dikejar gitu, ya gitu. Jadi jangan patah semangat, terus gapai terus impian kamu. Pokoknya jangan patah semangat. Oke, balik lagi ke topik yang tadi di masalah sekolah tadi. Oke, tadi kan kamu sekarang udah mau kuliah gitu. Nah, sejauh ini yang teman-teman kamu yang mau kuliah, yang kamu tahu nih siapa aja orangnya? Hanya ada beberapa sih, Pak, kayaknya, karena kan saya juga jarang nanya-nanya ke teman-teman gitu. Yang kamu tahu yang Dari udah kelas- komunikasi sama kamu siapa? Dari kelas kita itu kayaknya cuma 3-4 orang deh, Pak, 4 orang kayaknya. Siapa itu? Hafinur, kalau nggak salah Hafinur juga, Pak. Tapi lu tahu Si Bapak. sama Dian. Afinur, Dian, Sama Tirta. Tirta. Oh, kalau Tirta mau ngambil kuliah di mana? Siapa itu, Pak? Tirta sama Dian. Dia mau ngambil kuliah di mana? Kalau nggak salah di UIR, Pak. Di UIR. Iya. Oh, UIR ya. UIR swasta ya? Iya, swasta, Pak. Universitas Islam Riau. Iya. Oke. Kalau kamu UIN ya? Iya, saya UIN. Universitas Islam Negeri. Iya, kadang-kadang Bapak suka kebalik gitu. yang swasta UIR ya. Kenapa dia Iya, Pak. nggak? Kamu kemarin lulusnya di situ itu tes yang mananya yang lulus? Kok bisa masuk di UIN? Saya ikut jalur chat mandiri sih, Pak. Gitu. Jalur Chat mandiri. Itu saya ujian dulu chat mandiri. beberapa kalinya. Iya. Maksudnya itu gimana prosesnya jalur chat mandiri itu? Itu kita ujian dulu, Pak. Jadi nanti Ujiannya kamu lewat websitenya UIN atau langsung ke UIN-nya? lewat website, Pak. Website ya, website UIN berarti ya. Iya. Ya, itu lumayan susah sih, Pak, soalnya saya juga belajar kebut-kebutan. Jadi jadi awalnya kamu mendaftar di websitenya, kemudian Iya. habis itu diarahkan untuk nanti mengikuti tes di websitenya juga. Iya, Pak. Ada simulasinya, Pak, 2 kali. Oh gitu, ada simulasi sebelum tes itu ya. Iya, Pak, ada. Itu pas waktu kamu ikut tes itu kamu nggak saling ini sama Dian dan Tirta. Kemarin ada sih, Pak, ngajakin kan teman. Cuma katanya tunggu hasil yang lain dulu gitu. Oh, maksudnya si Tirta Diannya atau kamunya yang nunggu hasil lain itu? Sama-sama ya? Mereka Oh, mereka. sama-sama nunggu, tapi saya juga daftar di UIN gitu. Oh, kamu daftar di UIN tapi nunggu yang dari PBUD, Pak. PBUD. Ya, saya nunggu hasil PBUD tapi saya daftar di UIN gitu, Oh, gitu. Berarti sekalian gitu ya. Kamu Pak. sekalian. Kalau yang lain itu kayak PBUD tapi nggak ada daftar ke UIN. Hanya nunggu PBUD aja. Iya. Iya, Pak, benar. Oh, gitu. Terus kenapa kamu nggak timbulkan, maksudnya nggak kasih ide atau saran gitu? Maksudnya sekalian, yuk ke UIN gitu. Kamu nggak bilang kayak gitu? Bilang, Pak, cuma kan kita nggak bisa maksa. Hmm. Kayak saya cuma nawarin aja, ikut nggak gitu, daftar di UIN. Tapi emang bayar gitu kan. Yang bayarnya Iya, apa? kan. Apanya yang daftar awalnya itu yang bayar? Iya. Berapa Bayar. bayarnya kemarin? 250. Oh iya. Itu semua negeri sama ya kayak gitu ya. Yang di awalnya Iya, itu. Pak. Iya betul. Oke, jadi waktu itu mereka nggak mau yang daftar ke UIN-nya itu setelah diajak gitu. Iya. Oh. Iya, Pak. Tapi udah pernah diajak gitu ya? Katanya gitu.
Saya pernah dibilang duluan aja, ya udah saya duluan gitu. Oh, Tapi alhamdulillah lulus. rezekinya kamu ya. Berarti apa namanya? Karena teman kamu nggak ikut, berarti secara nggak langsung pesaing kamu udah berkurang juga kayaknya. Tapi ya itu seleksi alam ya sebenarnya. Nggak tahu juga, mungkin memang udah garisnya seperti itu. Kadang kan sesuatu yang udah terjadi itu kan memang takdir ya, yang tidak bisa kita prediksi gitu, tidak bisa kita sangka-sangka juga memang. Iya. Karena dasar ya, Iya Pak, udah asar. nggak terasa ya. Oke lah, mungkin segitu aja. Mungkin Windy, mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi. Entah kapan, Bapak nggak tahu juga. Mungkin Bapak tanya-tanya dulu, mungkin waktu kamu kapan ada waktu mungkin ya. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Enggak, besar. Jangan bosan. Ini kan sebenarnya Bapak lakukan ini sekaligus sebenarnya seperti ini supaya komunikasi kita tetap dekat gitu ya. Walaupun kalian sudah tamat gitu, dengan mungkin ada juga mungkin dengan guru-guru yang lain mungkin kalau terinspirasi dengan cara Bapak seperti ini ya, siapa tahu ya. Siapa tahu kan gitu. Jadi bisa melakukan komunikasi juga dengan siswa walaupun sudah tamat, bukan berarti komunikasi kita sudah putus kan gitu. Jadi ya silaturahmi tetap dijaga, kita jaga. Oke Windy, Iya Pak. makasih ya sudah berbagi cerita dengan Bapak, dengan penonton YouTube Bapak, dengan masyarakat yang nonton video ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan terima kasih Bapak ucapkan. Oh ya, apa pesan kamu nih untuk junior kamu atau adik-adik kelas kamu yang masih ada di sekolah sekarang, dan untuk alumni-alumni yang sudah tamat, dan untuk teman-teman sejawat kamu kemarin yang baru tamat? Apa pesan-pesan? Silakan. Untuk adik-adik kelas semangat, karena perjuangan kita nggak sampai di sini. Walaupun corona kita tetap semangat. Tapi untuk kalau untuk teman-teman yang baru lulus tahun ini, tetap semangat juga Pak. Walaupun kita udah jarang ketemu, Ya, ya kita tetap teman. tetap jaga silaturahmi gitu ya. Ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti pas kalau pandemi COVID ini udah selesai berlalu, jangan lupa ya nanti kamu ajak teman-teman yang lain bikin acara apa kayak gitu, acara alumni di sekolah gitu kan. Jadi reunian biar nanti tetap terjaga gitu komunikasi silaturahmi dengan sekolah, dengan adik-adik yang di sekolah juga gitu. Ya, gitu ya. Oke, Bapak tunggu ya kehadiran kamu dan alumni-alumni yang lain untuk ya nanti mungkin lah kalau seandainya kalau kita udah aman, udah pandemi udah berlalu, kami guru kalian menunggu kalian di sekolah ya, mungkin bikin acara kecil-kecilan, acara reunian supaya hubungan kita tetap terjaga, silaturahmi tetap terjaga ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Windy Lasmaida Siregar. Oke. Iya Pak. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. jaga prokes ya, 3M ya. Iya Pak. Oke. Siap. Bapak tutup ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.